mencakupi setiap orang. Ya bukan siapa saja, ya bukan ada pilihannya, bukan hanya kita saja, tetapi siapapun orangnya pasti akan berada di dalam hukum karma. Bahkan seorang Rinpoche ataupun para lama pun tidak akan terlepas daripada hukum karma ini. Oleh sebab itu, bila mana kita tidak hati-hati dengan apa yang kita lakukan, ataupun bila mana kita tidak benar-benar memperhatikan perbuatan kita, maka otomatis kita akan selalu menghadapi konsekuensi ataupun akibat daripada perbuatan kita sendiri. Jadi di sini Rinpoche mengatakan, beliau masih ingat Karmapa ke-6 pada suatu ketika mencetak demikian banyak teks dharma, demikian banyak teks dharma Kagyu Rinpoche, teks. Jadi di sini dia menjelaskan kenapa dia men-print ataupun mencetak sedemikian banyak teks-teks dharma itu. Dia mengatakan bahwa saya telah menerima banyak sekali persembahan daripada orang. Jadi walaupun persembahan itu dilakukan oleh setiap orang itu dengan hati yang tulus, hati yang murni, tetapi bagaimanapun juga persembahan itu adalah termasuk uang hitam. Jadi uang hitam ini bukan berarti bahwa uang hasil korupsi atau uang yang tidak benar, tidak. Karena yang dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap persembahan itu bila mana tidak dilakukan ataupun dipergunakan dengan tujuan yang baik, maka uang persembahan itu justru akan memberikan ataupun membawa suatu hal yang tidak baik untuk orang yang menerimanya, akibat yang tidak baik. Oleh sebab itu, untuk mengatasi ini, maka beliau mencetak buku Dharma sebagai mengatasi daripada permasalahan ini akibat daripada menerima persembahan daripada orang. Jadi di sini juga dikatakan ada satu cerita di mana ada seorang raja yang bernama Raja Madrati. Raja Madrati ini Raja Madrati ini adalah merupakan seorang raja di atas raja ataupun raja universal, raja dunia, yang sebelumnya dia itu adalah seorang yang sangat-sangat miskin sekali. Jadi suatu ketika beliau hanya berhasil menemukan segenggam biji-bijian, katakan segenggam biji-bijian yang dia bawa di tangan. Jadi suatu ketika dia memiliki segenggam biji-bijian yang di genggaman tangannya. Biji-bijian ini menurut rencana semula adalah sebagai persembahan dia untuk menikah untuk dipersembahkan kepada keluarga daripada pihak wanita tersebut untuk pernikahan tersebut. Tetapi pada saat beliau dalam perjalanan tersebut, beliau melihat seorang Buddha, beliau bertemu dengan seorang Buddha. Tentunya pada saat itu bukan Buddha Sakyamuni, Buddha yang lain. Dan pada saat dia memandang Buddha tersebut, maka di dalam hatinya timbul rasa devosi yang sedemikian kuatnya di dalam dirinya, sehingga tanpa berpikir panjang lagi, maka dia mempersembahkan segenggam biji-bijian yang dia miliki, yang satu-satunya miliki itu kepada Buddha tersebut. Jadi walaupun perbuatannya itu boleh dianggap sebagai perbuatan yang sangat kecil, tetapi akibatnya sangat luar biasa sekali. Karena pada saat dia memberikan persembahan tersebut, 4 biji-bijian tersebut itu jatuh ke mangkok pintapatannya Buddha tersebut, mangkok yang biasa dipakai oleh Buddha biksu untuk meminta makanan ataupun mencari makanan, meminta makanan itu. Sedangkan 2 biji-bijian yang menyentuh di hati Buddha tersebut. Dan sebagai hasil pahala dari perbuatan ini, yang mana hasil daripada perbuatan ini artinya adalah hasil akibat daripada 2 biji-bijian yang jatuh di hati Buddha tersebut. Sebagai akibatnya dia dapat menguasai daripada planet kita ini yang kita kenal sebagai Jambulik ini, dan dia menjadi raja. Dan sebagai akibat hasil perbuatan daripada 4 biji-bijian yang masuk ke dalam mangkok kesedekahan itu atau pindipata itu, dia dapat menjadi raja di 4 kontinen ataupun 4 benua tersebut. Jadi kita dapat melihat dari cerita ini, walaupun perbuatan itu dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat kecil, tetapi tetap memberikan hasil yang luar biasa, tetap memberikan hasil. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu berhati-hati terhadap perbuatan kita, baik itu perbuatan besar ataupun